Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, siswa-siswa SMA Negeri 2 Lembang, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang luar biasa hebat, luar biasa penuh dengan semangat, karena di bulan Ramadan ini kita bisa mencapai berbagai macam pahala dengan besaran yang luar biasa hanya dari amalan-amalan yang mungkin terbilang sangat kecil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara atau ngobrol-ngobrol ringan nih dengan dua pemateri luar biasa ya. Kalau para siswa-siswi pasti sudah mengetahui lah siapa-siapanya di sini ya. Yang pertama kita akan ngobrol terlebih dahulu bersama Bapak Reddy ya, Bapak Reddy ya, Bapak Reddy luar biasa ini Bapak Reddy. Kemudian yang kedua kita akan ngobrol bersama Bapak Fazliana. Oke. Sering disebutnya sebagai Pak Fazli ya. Oke. Nah, pertama-tama mungkin nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan karena ada beberapa hal yang mungkin akan mereka sampaikan terkait dengan kegiatan Smarttrend pada minggu-minggu ini. Jadi mohon disimak, didengarkan dengan baik-baik, dan jika ada pertanyaan nanti boleh langsung diajukan pada saat di kelas. Terima kasih. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Mungkin pertama-tama mungkin kita akan ke Pak Reddy dulu berarti ya. Pak Reddy dulu. Nah, Pak Reddy, kalau boleh tahu Pak Reddy untuk di Smarttrend kali ini akan membahas apa dong hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Maul. Jadi untuk Smarttrend tahun ini, saya akan membawakan tema atau judul itu tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Kalau secara bahasa, Pak Reddy untuk diketahui ya bahwa Pak Reddy ini kan guru bahasa Arab nih. Jadi artinya Islam rahmatan lil alamin itu apa Pak Reddy? Oke ya, jadi terjemah secara secara keseluruhannya. Jadi Islam sebagai agama yang menularkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Itu secara tata bahasa. Ya, secara umum lah, secara terjemahan umum itu Islam sebagai rahmatan bagi kasih sayang sebagai seluruh alam gitu. Yeah. Nah, ketika Pak Reddy menyampaikan Islam rahmatan lil alamin ini, sebenarnya contoh sederhana deh dari kegiatan Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa Pak Reddy? Ya, jadi salah satu contoh Islam rahmatan lil alamin itu saling menghargai, saling menghormati, dan mungkin nanti akan dibahas gitu ya secara rinci, secara detailnya oleh Pak Fazli. Bagaimana menghargai itu seperti itu ya? Bagaimana menghargai, bagaimana caranya toleransi. Gitu ya, seperti itu. Salah satu contohnya adalah toleransi yang tadi. Oke. Boleh gak Pak Reddy lebih dirincikan lagi? Kapan Islam rahmatan lil alamin ini istilahnya itu muncul, atau misalkan sebenarnya gambaran lebih luasnya Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa gitu? Baik Pak Maul, jadi berdasarkan apa yang saya telaah, kemudian apa yang saya lihat juga, bahwasanya Islam rahmatan lil alamin ini adalah satu konsep ya, konsep di mana Islam rahmatan lil alamin ini adalah jawaban bagi Islamofobia. Ya. Oh ya, ini lagi rame ya ya khususnya di negara-negara barat lah yang Islam itu minoritas gitu ya. Mungkin ditandai ketika terorisme terhadap gedung WTC itu ya. Nah, itu adalah titik paling besarnya ya. Islamofobia itu muncul gitu. Nah. Jadi ketakutan akan agama Islam, bahkan ketakutan sampai kepada pemeluk agama Islam itu sendiri gitu. Oh, bagi Pak Reddy sendiri, ketika melihat kejadian awal tadi Islamofobia ini, sebenarnya sebab awalnya itu dari apa sih Pak sebenarnya? Mungkin ya itu tadi ya, karena memang saya terangkan dulu bahwasanya Islamnya kata Islam itu menurut beberapa ahli diterjemahkan dari berbagai bahasa ya. Salah satunya bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu berasal dari kata salima.
Salima. yang artinya menyelamatkan. Oh, menyelamatkan. Kemudian Oke. ada dari kata aslama juga yang mengungkapkan dari kata aslama, artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya Islam berasal dari kata salam. Salam. Salam, ya panjang. Dari itu artinya kedamaian Kedamaian. atau cinta damai. Seperti itu. Jadi sebetulnya Islam itu adalah agama atau tatanan kehidupan yang memang undang-undangnya langsung dari Allah. Gitu Jadi ya. sudah secara hukumnya itu langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Makanya Islam disebut dengan agama samawi. Agama keilahian gitu Ya, ya. keilahian. Keilahian. Oh, seperti itu. Kemudian rahmatan lil alamin. Jadi kita ketika berbicara tentang Islam itu tidak bisa terlepas dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu. Ya, karena memang beliau diutus mungkin sebelum Nabi Muhammad itu pembahasannya itu penggunaan bahasanya itu bukan Islam tapi tauhid. Gitu ya. Iya. Jadi mengesahkan Allah, tapi tetap ya mengesahkan Allah mengasah. gitu ya. Tetapi dengan hadirnya Nabi Muhammad di kemudian hari, kemudian katakanlah kemudian dinamai Islam itu agama itu disebut Islam Sebagai gitu ya. Islam gitu. Jadi sebenarnya untuk dalam sebuah histori bahwa agama Islam ini dari dulu mungkin dari sejak Nabi Ya. Adam pun sebenarnya Islam ini sudah ada. Tapi penamaan kata Islam sendiri itu dimulai pada saat zaman Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam gitu. Oh, seperti itu. Oke. Berarti ketika pada saat dulu agama ini dikenal dengan agama tauhid, Islam itu kemudian dikenal oleh nama Islam itu dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak ada perubahan makna atau memang ada perubahan-perubahan tersendiri gitu? Mungkin secara rukun gitu ya, atau misalkan kalau gini, itu tadi kita bahas perspektif dalam segi bahasa ya. Iya, betul. Kemudian ketika kita lihat dari perspektif Nabi Muhammad pernah bersabda, al-islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istatota ilahi sabila, atau man istata'a ilahi sabila ya. Mohon maaf. Jadi Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tuhan kita. Betul. Ya, kemudian bersaksi Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. utusan Allah. Waktu qimas shalah dan mendirikan Sholat. Waktu tiyaz zakat, Membayar zakat. membayar membayar zakat. zakat. Waktu suma Ramadan, Melaksanakan sahur. berpuasa atau Berpuasa. melaksanakan saum. Waktu hujjal bait, Mengunjungi Baitullah gitu ya. Atau berangkat haji gitu Berangkat ya. haji. Seperti itu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad gitu. dalam hadisnya. Dalam hadisnya seperti itu. Oh, oke. Berarti secara ajaran memang ya orang-orang mungkin lebih mengenalnya dengan kata rukun Islam gitu mungkin Ya, ya, rukun rukun Islam. Tapi ternyata memang ada hadis khusus yang memang menjelaskan beberapa rukun Islam Ya, tersebut gitu. Termasuk iman, Islam, dan ihsan juga ya. Ihsan juga gitu. Oke, Pak. Ketika kita berbicara Islam rahmatan lil alamin, ini sudah dimulai sejak zaman Rasul gitu. Boleh ceritakan nggak cerita sederhana ketika Rasul ini mencontohkan oke. Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa gitu. Jadi kembali lagi ya ke dalam toleransi. Jadi Nabi Muhammad itu bahkan sampai ke para para khalifah gitu ya, dengan tetap bukan dengan tetap gitu ya, tetap menjaga kultur Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Pada zaman Nabi ya, ketika berperang saja Nabi Muhammad itu kan ini sebuah toleransi gitu ya, bentuk toleransi. Jadi ketika misalkan ada musuh yang sudah menyerah, maka kita tidak boleh menghabisinya. Oh, itu adalah salah satu bentuk ya yang mungkin hanya sebatas atau sekecil contoh yang saya tahu seperti itu ya. Kan biasanya kalau perangnya ya contohnya lah Sparta lah ya, itu di Romawi gitu. Ketika perang itu kan tumpah habis gitu sebenarnya, sampai wipe out wipe out gitu. tidak ada satupun yang masih resurrect gitu. Seperti itu mungkin ya. Tapi pada saat perang sendiri, padahal itu konteksnya itu perang ya sebenarnya. Perang itu kan sebenarnya kita sedang istilahnya mau menghilangkan nyawa orang lain, tapi
Islam sendiri karena ide tadi atau aturan tadi Islam rahmatan lil alamin, jadi ketika musuh tidak berdaya itu tidak boleh dihabisi gitu ya. Boleh. Jadi ketika musuh tidak memiliki senjata atau memang tidak bisa melawan, itu tidak boleh dihabisi. Tidak boleh. Seperti itu. Berarti saking rahmatnya agama Agama sampai Islam segitu. itu perang saja gitu masih ada kasih sayang gitu ya. Iya. Ya udah nggak usah gitu. Ini mah karena udah nggak ngapain. Nah, itu salah satu bentuk memang moral ya, moral dalam berperang itu Betul. sendiri. Dan sifatnya kan Islam rahmatan lil alamin ini universal Universal gitu Ya. ya. Bukan, untuk alam fisik dan metafisik. maksudnya seperti apa Pak? Nah, Ya, maksudnya menarik nih. Berlaku untuk seluruh alam. Seluruh alam. Jadi bukan hanya Bukan makhluk hanya hidup makhluk hidup secara- saja. Oh, berarti dari kalangan goib pun itu masih tetap. Ya, Oh. Kayak gimana itu Pak sebenarnya? Contohnya? aduh. Mungkin apa ya? Saya tidak terlalu mengerti mendalami lah gitu ya. Tetapi kan konsepnya lil alamin itu kan jamak ya. Jamak itu. Alamin itu kan berbagai alam, Berbagai alam. Gitu ya. Oh. berbagai alam. Multidimensi. Multidimensi. Multiverse. Jadi nggak hanya manusia aja gitu, Iya. Pak Maul. Ternyata makhluk-makhluk lain seperti ya makhluk hidup seperti pohon, batu pun gitu. ya. Itu adalah salah satu Islam itu menaungi rahmatnya itu sampai segitunya Ya. gitu. Oh, seperti Ya, itu. izin menambahkan karena di salah satu riwayat juga ada yang mengatakan bahwa Rasul pun melarang orang menebang pohon di padang pasir. Ada yang namanya pohon bidara. Jadi Rasul itu melarang orang-orang menebang pohon itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita secara logik gitu ya Pak Maul, ketika di padang pasir gitu kan panas, sekarang ada pohon. Bagaimana perasaan Pak Maul? Kan senang, bisa Iya, betul. berteduh, Ya, bisa berteduh. bisa bersantai. Terus kalau misalkan pohon itu ditebang, apa yang akan terjadi? Mungkin Pasti orang kan- tuh bakal kecewa, Ya. kekeringan gitu, nggak ada Keringan, tempat untuk panas, istirahat gitu. haus. Nah, seperti itu. Oh, Sampai iya, segitunya. sampai segitunya. Itu memang bukti kuat nih kepada mereka-mereka yang memang gak suka Islam gitu ya. Iya. Bahwa Islam tuh bukan hanya soal perang, bom, gitu ya. Nah, Bukan hanya itu saja ya, tapi memang lebih kepada semua rahmat juga termasuk ya, semua alam itu memang dirahmati oleh Islam itu sendiri gitu ya. seperti Ya, itu. Ya. gitu. Oke. Menurut Pak Fazli sendiri ketika melihat konsepan Islam rahmatan lil alamin pada zaman sekarang gitu. Apakah Islam rahmatan lil alamin ini sudah ada atau sudah benar-benar real ada di kita atau tidak gitu? Oke, kalau menurut saya sendiri khususnya di SMA 2, Ya, saya mau mungkin sebagian besar sudah ya bisa menerapkan lah, gitu. implementasikan lah dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi gak jarang juga Pak Maul nih, kalau misalkan kita konteksnya tadi kata Pak Redi bahwa kasih sayang ataupun rahmat ini bagi seluruh alam, tapi jarang nih kalau misalkan kita lihat ada siswa-siswa yang misalkan peduli sama lingkungannya misalkannya. Nah, makanya dari itu bagus program di SMA ini ada yang namanya Rabu Bersih. Oh, bebersih. itu adalah salah satu Salah bentuk ya satu bentuk pengaplikasian pengaplikasian. Islam rahmatan lil alamin. Iya, Oh, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah salah satu bahwa jadi kalau misal dikatakan bahwa kita sudah melakukan rahmatan melakukan Islam rahmatan lil alamin sebenarnya sudah gitu ya. Sudah. Dengan sebetulnya. salah satunya adalah dengan acara Rabu Bersih tadi gitu. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin ketika misalkan kita berbicara Islam rahmatan lil alamin ini sudah terwujud bagi Iya. kita. Kan di luar sekolah nih, ya anak-anak gitu. Boleh nggak dicontohkan atau misalkan perilaku-perilaku sederhana seperti apa sih yang bisa mereka lakukan gitu sebagai contoh bahwa kita teh sebagai agama muslim itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam gitu. Oke, pada deh. Oke, saya lagi nih. Oke, jadi konsep Islam rahmatan lil alamin ini tidak bisa terlepas dari sosok figur ya. Yang memang figur utamanya itu adalah Nabi Muhammad Betul, SAW. Nah, kemudian kita yang beragama Muslim pun adalah figur, ya figur. Jadi tolonglah kalau misalkan kita merasa orang Islam atau Muslim, berikanlah contoh perilaku atau tingkah laku yang memang mencerminkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan sekarang kan yang lagi ramai itu ujaran kebencian, itu ya.
bahkan sesama muslim pun loh, bukan hanya ke berbeda agama mungkin ya, ke sesama muslim pun itu ujaran kebencian luar biasa, betul. baik verbal maupun tekstual betulnya. yang memang itu tidak mencerminkan umat Islam itu sendiri gitu ya. Iya. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian perilaku di luar itu yang tidak mencerminkan muslim atau orang Islam itu anarkis ya. Iya. Jadi, Apa-apa apa-apa Sherlock gitu kan. apa-apa ayo riungkeun Nah gitu kan. Terus ada lo mati gua party gitu kan. Nah, itu jauh ya dari Jauh, karakter jauh. Islam rahmatan lil alamin Jauh. gitu. Mungkin kebiasaan anak-anak juga kan hampir kebanyakan itu ketika ya ini lepas dari rahmatan lil alamin ya, tidak mencontohkan sebenarnya. Faktanya hari ini gitu banyak anak-anak yang istilahnya mah ngerosting ya, itu bahasa roasting ya. Iya. Ngerosting dengan dalil bahwa mereka itu lagi apa ya istilahnya mah lagi ngeprank. Nah, Iya. apakah itu termasuk atau contoh buruk dari contoh buruk tidak melaksanakan Islam rahmatan lil alamin atau enggak gini? Jadi pada sebetulnya kalau menurut saya Pak Maul, sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Gak baik. Apapun Contoh. itu ya. Contoh Pak Maul, sekarang Pak Maul masak sayur sop asin teuing, enak nggak? Enggak. Nah, Jelas, seperti itu. ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang yang berpendidikan, khususnya anak SMA, harusnya tahu batasan. Batasan nih, oh harusnya jangan seperti ini nih. Padahal kita di dalam diri kita sendiri, padahal udah tahu itu A nggak boleh, B nggak boleh. Karena saya yakin itu. Anak-anak sebenarnya pasti tahu gitu Pasti itu nggak tahu. boleh. Tapi mungkin ada apa nih yang salahnya ada antara kompas moralnya atau mungkin tontonannya contohnya Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat dari tontonan sekarang sangat luar biasa sekali Pak Maul. Luar biasa, Kalau betul, misalkan kita scroll TikTok, mungkin ada ya berbagai macam tontonan yang ada yang mendidiknya juga. Mungkin sebagian kecil ada yang kurang baik, kurang diserap sama anak-anak ya, seperti jadi itu. memang gimana ya tergantung anaknya juga ya ketika karena kan TikTok itu platform bebas gitu ya, jadi ketika orang membuat video kan kita bisa lihat ya tanpa ada filter apa-apa gitu, jadi ketika anak mungkin punya kompas moral yang bagus gitu kita bisa melihat oh ini bisa diambil nih gitu kalau yang bagusnya kalau gitu yang ya. bagusnya. Kalau yang jeleknya mungkin ya udahlah itu mah ya sebatas tahu, sebatas lihat saja gitu, tidak dijadikan sebagai istilahnya mah panutan gitu ya. Betul Gitu, seperti sekali. itu. Oke. Mungkin kesimpulannya nih Pak Radi, bagi siswa-siswi kita nih, konsep Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa gitu? Jadi untuk kesimpulannya, Islam rahmatan lil alamin ini adalah suatu konsep ya. Tadi telah saya jelaskan juga. Jadi Islam itu bukan melarang perbedaan, tapi melarang perpecahan. Perpecahan. Iya. Perpecahan. Beda boleh, Ya, pecah boleh. jangan gitu. Pecah ya. jangan. Nah, Kalau pecah berarti belum beli. belum harus membeli. Ya, karena saya masih jadi menggerucutnya seperti ini. Kiai Haji Hashim Musyadi pernah bilang bahwasannya Islam rahmatan lil alamin ini ada 3 elemen. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan antara umat Islam itu sendiri. Jadi kita harus bisa menjaga tali persaudaraan sesama umat muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan dengan sesama sebangsa dan setanah air. Meskipun berbeda, Meskipun beda, karena memang ada beberapa yang tidak bisa maksudnya dipaksakan ya. dipaksakan sama gitu kan. Dan mungkin letak geografis, ras, suku, agama kan itu Susah, tidak bisa dipaksakan gitu ya. Dan Allah sendiri pernah berfirman la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah insaniyah. Jadi tali persaudaraan antar sesama manusia. Jadi sesama manusia pun kita harus ya sebetulnya ini ukhuwah yang kedua yang tadi yang sebelumnya itu berhubungan dengan manusia ya. Maka kalau misalkan kita lihat kita harus bisa menjaga tali persaudaraan, entah itu dari segi kemanusiaannya, dari segi kebangsaannya ataupun dari segi agamanya yang sama dengan Jadi kita. tidak ada kata beda sedikit pun di dalam Islam gitu. Semuanya setara, semuanya sama. Ya. Karena semuanya juga memiliki ridho dan rezekinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu, seperti itu ya. Ya. Mantap.